Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Febrianti, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan membacakan monolog sejarah Indonesia Merdeka mengenai sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Hari itu pada tanggal 14 Agustus, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir mendengar kabar tersebut, segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta baru saja pulang dari Dawat, Vietnam, usai bertemu dengan Marsekal Terauchi, pimpinan militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir yang meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan, namun Soekarno dan Muhammad Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan Dai Nippon. Kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, ucap Soekarno. Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak setuju agar kemerdekaan segera dideklarasikan ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI pada 16 Agustus. Sambil mereka menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Sehari setelah Syahrir mendengar kabar tersebut, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pengangsaan Timur, Jakarta, yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat tersebut menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 10 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno, juga Muhammad Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Bung Karno menolak, seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh menepis saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Setelah gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat digelar pada pukul 12:30 pagi di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh para tokoh muda. Hasil rapat ini diputuskan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Kerawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit pembela tanah air berpangkat Sudanco. Tepat pada pukul 4:30 dini hari, tanggal 16 Agustus, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Muhammad Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu
para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Punto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksamana Muda Maida yang merupakan seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dan dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah Jepang. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.